Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Taza yang soleh dan soleha. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Taza, walaupun cuma dengar suara Taza lewat video pembelajaran. Semoga kita semua selalu dalam rahmat Allah SWT. Oke, baik. Hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita. Seperti biasa, kita buka pelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, kita udah belajar pembelajaran 1, pembelajaran 2. Nah, hari ini kita masuk ke pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Nah, kita masih di tema tentang keselamatan di perjalanan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk keselamatan kita saat kita berpergian atau saat berada di perjalanan. Yang paling utama saat kita akan pergi, kita harus membaca doa, memohon lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat akan keluar rumah untuk pergi ada doanya. Ada yang ingat? Oke, kita simak dulu ya video doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Jamal, Laili, kalian kan belum baca doa keluar rumah. Dibaca dulu doanya. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya kekuatan melainkan dengan Allah. Oke, baik, itu tadi video tentang doa untuk keluar rumah. Taza yakin anak-anak Taza pasti hafal semua. Dan ketika akan keluar rumah, maka harus dipraktekkan, dibaca doa keluar rumahnya. Oke, sekarang ada beberapa hal, tadi udah Taza buka, tentang yang harus diperhatikan untuk keselamatan di perjalanan. Yang pertama tadi membaca doa saat akan pergi. Minimal baca basmalah, bismillahirrohmanirrohim, agar kita selalu dalam lindungan Allah. Terus ada beberapa hal lain yang mesti diperhatikan oleh anak-anak Taza saat bepergian. Walaupun kalau sekarang kita belum bisa pergi-pergi lagi ya. Nah, beberapa aturan keselamatan di perjalanan. Yang pertama itu membaca doa saat akan pergi, seperti yang Taza jelaskan di awal. Yang kedua, kalau misalnya yang naik motor itu wajib menggunakan atribut pengaman, yaitu helm. Terus ketika anak-anak berada di keramaian, misalnya ikut orang tuanya ke pasar atau ke mall, nah biasanya kan di keramaian, nah wajib menjaga barang yang dibawa, nggak boleh lengah, atau kalau misalnya bawa barang itu jangan ditaruh di sembarang tempat. Terus saat akan naik kendaraan, misalnya naik angkot atau naik bis, maka harus tertib, harus hati-hati, tidak boleh dorong-dorongan. Terus selanjutnya, nah ini menyeberang di tempat penyeberangan jalan, atau misalnya kalau anak-anak belum bisa nyebrang, wajib bersama dengan orang yang lebih dewasa. Jangan coba-coba nyebrang sendiri ya, karena berbahaya. Terus kalau yang misalnya naik pesawat, nah ada juga tuh aturan keselamatan. Kalau di dalam pesawat itu tidak boleh menggunakan telepon wajib dimatikan. Nah, jadi itu beberapa hal tentang aturan keselamatan di perjalanan. Jadi ketika akan pergi, hal-hal yang Taza sebutkan tadi coba dipraktekkan. Misalnya saat ikut ayahnya naik motor, helmnya dipakai. Terus
hati-hati saat kita naik kendaraan. Dan yang paling penting itu ketika akan pergi jangan lupa membaca doa. Oke, kita lanjut. Nah, materi kita hari ini untuk pembelajaran 3 dan 4 kita khusus bahas bahasa Indonesianya dulu. Nanti di pertemuan besok baru kita bahas matematikanya. Nah, pada subtema 2 itu sebenarnya sudah dijelaskan tentang aturan penggunaan tanda titik. Ada 2 kemarin yang baru Taza kasih. Yang pertama yaitu tanda baca titik ditulis pada akhir kalimat. Jadi kalau misalnya ada kalimat di akhirnya wajib menggunakan tanda titik. Contohnya yang pertama, Usman sedang mengaji di dalam kamar. Nah, ini kalimat ya. Di akhirnya itu wajib menggunakan tanda titik. Terus yang kedua, Ibu sedang memasak di dapur. Nah, di akhirnya wajib menggunakan tanda titik. Kalau yang ini mudah ya. Taza rasa semuanya pasti bisa. Terus yang kedua, tanda baca titik itu digunakan untuk memisahkan angka jam dengan menit yang menunjukkan waktu. Oke, ini kemarin juga udah Taza jelasin. Nah, Taza yakin masih ingat semuanya, tapi Taza ulang dulu. Nah, misalnya Siti bangun tidur pukul 5 pagi. Nah, di sini udah lihat ya tanda titiknya. Jadi yang namanya jam, nah 05 ini menunjukkan jam ya. Sedangkan 00 yang ini menunjukkan menit. Nah, antara jam dan menit ini dipisahkan dengan tanda titik. Atau misalnya contoh yang lain. Ibu memasak di dapur pukul 15.30. Nah, 15 di sini berarti sebagai apa 15? 15 menunjukkan ya, 15 menunjukkan jam, terus 30-nya itu menunjukkan menit. Jadi, tanda titik di sini fungsinya memisahkan antara jam dan menit. Atau misalnya contoh lainnya 02.30 artinya jam 2.30 menit. Nah, nih yang baru tanda titik penggunaannya itu digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Ribuan. Kalau ribuan berarti nolnya ada berapa? Ada 3 ya. Atau kelipatannya. Nah, sekarang perhatiin contohnya yang mudah dulu. 4.000. Nih, 4.000. Tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan. Jadi kita hitung 1, 2, 3. Kalau ribuan itu artinya nolnya 3 ya. Berarti kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Tambahkan titik. Terus contoh lain, 10.000. Nah, nolnya kita hitung dari belakang 1, 2, 3. Tambahkan titik. Nih, kalau ini berapa nih? Kita hitung dari belakang, nolnya ada 3, 1, 2, 3, tambahkan titik. Nah, sekarang yang di depan titik ada 200, berarti 200.000. Terus yang ini, nah, perhatikan kelipatan ya. Jadi 03 kita hitungnya dari belakang, 1, 2, 3, tambahkan titik. 1, 2, 3, tambahkan titik. Baru angkanya. Jadi berapapun nolnya itu dihitung 3 angka dari belakang, tambahkan titik 1, 2, 3, titik 1, 2, 3, titik kayak gitu ya. Contohnya ini, Presiden menebar 3.000 ekor bibit ikan nila. Nah, tanda titiknya ini menyatakan jumlah. Nah, jadi itulah beberapa penggunaan tanda titik. Jadi yang pertama digunakan di akhir kalimat, yang kedua untuk memisahkan jam dan menit, dan yang ketiga yaitu untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Semoga dapat dipahami. Nah, sekarang Taza kasih latihan soal, silakan dikerjakan. Nah, ada 5 soal. Jadi tulis kembali kalimat di sini menggunakan aturan penggunaan huruf kapital dan tanda titik yang benar. Jadi ditulis lagi, tapi menggunakan huruf kapital dan tanda titik
yang benar. Nah, masih ingat kan huruf kapital aturannya apa saja? Terus tanda titik aturannya apa saja? Oke, hari ini sampai di sini dulu. Semoga yang kita pelajari hari ini semuanya dapat dimengerti. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.